Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nadira Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai adab bermedia sosial dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini media sosial sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita ya. Kita dapat bersosialisasi, berkomunikasi dengan siapapun, dari manapun, kapanpun, secara daring melalui media sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya media sosial ini, selain banyaknya dampak positif, ada juga banyak dampak negatif yang akan didapatkan apabila kita tidak dapat menggunakannya secara baik dan secara bijak. Pada hakikatnya, berinteraksi di media sosial sama saja dengan kita berinteraksi di dunia nyata secara langsung. Namun, dalam berinteraksi di media sosial, kita bahkan sebenarnya harus lebih berhati-hati karena arus informasi di media sosial ini adalah arus yang sangat cepat dan apabila sudah tersebar kemana-mana, maka akan sulit untuk kita cegah. Atas dasar tersebut, ada beberapa hal penting terkait adab dan etika yang perlu kita implementasikan dalam bermedia sosial. Contohnya, seperti saat kita akan memposting hal-hal tertentu di media sosial. Memposting di media sosial itu sama saja dengan kita memberikan informasi kepada orang lain, entah itu berbentuk media ya, seperti foto, gambar, tulisan, dan lain-lainnya. Maka dalam membuat postingan ini, hendaknya kita benar-benar memperhatikan karena setiap apa yang kita informasikan kepada orang lain akan tercatat di dalam buku amal dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Seperti yang difirmankan oleh Allah, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitor ayat 10-11. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita akan memposting sesuatu di media sosial. Yang pertama yaitu berbicara dengan kalimat yang baik. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun kita dituntut untuk dapat terus berbicara dengan perkataan yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Dapat kita ambil bahwa inti yang dimaksud dari ayat tersebut mencakup dua hal diantaranya, yaitu perkataan yang jujur dan tidak dusta. Dalam memberikan informasi di media sosial seperti berita, artikel, kejadian, tips atau apapun yang kita bagikan itu hendaknya kita berkata jujur dan menghindari informasi-informasi yang dusta atau hoax. Nah, kita harus berhati-hati akan hoax tersebut karena ia merupakan kalimat yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Diwajibkan bagi kalian berkata jujur. Sesungguhnya jujur bersama kebaikan dan keduanya berada di surga. Dan takutlah kalian dengan dusta. Sesungguhnya dusta bersama kedurhakaan dan keduanya berada di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Lalu perkataan yang kita gunakan juga harus yang baik dan tidak buruk. Rasulullah juga bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Jika tidak memilikinya, maka dengan perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Namun sayangnya betapa banyaknya saat ini dijumpai kalimat-kalimat buruk yang bertebaran di media sosial ya teman-teman. Lalu adab yang kedua dalam memposting di media sosial yaitu postingan ketaatan dan kemaksiatan. Di sini maksudnya apabila kita memposting sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, seperti nasihat, peringatan, kajian agama, dakwah, seperti itu Allah akan memberikan pahala atas postingan tersebut. Lalu apalagi jika ada orang yang berubah menjadi lebih baik karena postingan yang kita bagikan, itu kita maka akan diberikan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Sedangkan kebalikan daripada itu, apabila kita memposting hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, akan diberikan dosa atas postingan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adab yang ketiga adalah perbanyak postingan yang bermanfaat.
Betapa mirisnya, saat ini mulai banyak timbul postingan-postingan yang tidak bermanfaat, seperti candaan yang berlebihan, gambar meme yang tidak bermanfaat, dan hingga video TikTok yang menampilkan kemaksiatan, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, perbanyaklah postingan yang bermanfaat untuk diri kita dan seluruh masyarakat pengguna internet atau netizen. Lalu yang keempat adalah kita harus berpikir sebelum kita memposting sesuatu. Apabila kita memposting sesuatu di media sosial, itu artinya hal yang kita posting itu dapat dilihat, direkam, disebarluaskan, dan dimanipulasi oleh siapapun. Hal itu lebih menakutkan ya teman-teman apabila kita memposting hal-hal yang mengandung konten yang negatif, apalagi jika postingannya itu mengandung maksiat. Karena itu akan menjerumuskan kita ke hal yang lebih salah lagi. Lalu yang kelima adalah jangan memposting hal-hal yang bersifat pribadi ya teman-teman. Termasuk perkara yang tidak dibenarkan dalam agama adalah membuka aib dan privasi di muka umum. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap umatku diampuni kecuali al-mujahirun, yaitu orang yang menampakkan dan menceritakan perbuatan maksiatnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, hindari juga kita curhat di media sosial, karena dalam hadis juga dijelaskan bahwa masalah sekecil apapun yang dihadapi oleh seorang hendaknya diadukan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi kebenaran berita. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan seseorang. Kita tidak diperkenankan untuk menyebarkan informasi yang menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu seperti apa. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bahkan, seandainya jika berita itu benar, maka kita tetap dilarang untuk menyebarkan berita saudara kita yang bersifat merendahkan kehormatannya. Rasulullah juga bersabda bahwa setiap muslim kepada muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian hal-hal yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bermedia sosial lebih bijak lagi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.